Woi. Woi. Mengubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita ketemu lagi seperti biasa di dalam program Menggowa Subuh. Nah, Bro Alam, ini kita sekarang ada di tempat di daerah Ciherang. Betul. Tepatnya di sini ini tempat kandang. Jago kandang. Jago kandang. Jadi kalau kita tahu kan teman-teman jago kandang apa jago sih? kandang apaan sih? Nah, sekarang ini beneran jago kandang, jadi beneran kandang. Betul. Nah, ini jadi ada satu tempat di sini ada bro kita yang luar biasa dia punya pengalaman luar biasa. Nah, nanti kita bisa cari tahu gimana. Betul. Dari awal mulanya dia sampai dari mulai nol sampai sekarang. Betul. Betul, Teman-teman ya, lihat tuh. Jadi ini jago kandang ini nih di mana? Ini peternakan sapi ya. Sapi. Nah, nanti kita akan ketemu sama ownernya. Yang punya langsung. Nanti kita akan tanya detail sama dia, latar belakangnya dia sampai dia sekarang punya kandang segede gini. Ini lokasinya dahsyat, men. Keren banget. Keren banget. Ya kan? Di tengah kota ya. Namanya siapa? Bang Haji Firman. Jago kandang. Assalamualaikum Bang Haji Firman. Apa kabar Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi gini Bang Haji nih, kan kita kesini nih dalam rangka pengen tahu nih, jago kandang ini kan peternakan sapi. Pas kemarin kita dengar informasi kan motong juga banyak, terus sapi juga sehat-sehat ya. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kira-kira kita pengen tahu nih dalam latar belakang. Ceritain dulu dong Bang Firman, Bang Haji, latar belakang Bang Haji sampai dari start sebelum jadi peternak sapi ini dulunya ngapain aja sih? Ya nggak tahu teman-teman. Silakan Bang Haji. Tapi tadi sebelum ngomongin tadi, kirain pas lagi di kandang ini ngomongin susu tadi. Nah, itu susu kan susu tuh suara sudut lah. Kirain berhubung sama sapi. Bukan. Susu tuh bisa juga susu sapi, bisa juga apa, tapi yang penting ini program kita susu suara sudut. Oh, jadi memang kita bicara dari sudut-sudut ya. Yoi. Begitu Bang Haji. Silakan dilanjut Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jago kandang salamnya salam jago kandang. Wih, ngeri, bawa kenjal, ngeri. Sip. Gitu. Jadi memang ya alhamdulillah kita tuh udah lama juga berkecimpung di main sapi lah ya. Awalnya memang sapi kurban. Awalnya memang sapi kurban dari keluarga. Oh, gitu. Dari kita punya ibu itu bikin keluarga kecil untuk patungan. Satu sapi. Iya, awalnya buat 7 orang segala macam. Terus gitu. Lama-lama jadi banyak ya jadi buat bisnis. Kita bisnisin udah jadinya gitu. Iya. Sampai saat ini. Tapi sebelum Bang Haji dulu berkecimpung dalam dunia persapian ini, dulu kan sempat mungkin kerja di mana betul. Dulu pernah, kita perlu tanya juga. Jadi sebelum terdampar ke main sapi, dia dulu apa? Jangan-jangan dia dulu kontraktor atau apa gitu. Jangan dibuang-buang Pak itu. Kasih saya aja. Nah, itu gimana tuh Bang Haji Firman tuh? Memang sih dulu kita main di percetakan. Percetakan. Namanya Jago Print. Jadi semuanya serba jago. Jago Print. Itu di bidang percetakan, dulunya billboard segala macam. Nah, terus pas punya kandang kita fokus di kandang harian. Nah, ini kan kandang sekarang memang ada buat penggemukan juga. Gitu. Nah, terus berkembang lagi ada bisnis harian. Kapan-kapan kita ke RPH. Gitu. Ada RPH juga. Ada RPH. Gitu. Buat hasil panennya tuh kita lempar ke pemotongan RPH, rumah pemotongan hewan. Tadi ditanya sama Bro Daud ini kan, latar belakang bisa sampai ke ini, bisa diceritain nggak latar belakang sampai terjun total di sini gitu. Totalitas. Sampai yang tadi Jago Print tinggalin kan begitu, bener nggak? Betul. Sampai konsen di sini nih, berarti kan ada duit di sini. Lebih asik ya. Lebih asik. Memang kita tuh keluarga, saya sendiri kan pencinta binatang juga. Pencinta binatang, pokoknya dari mulai ayam,
kucing, iya iya Semua iya lah. iya iya. Iya. Kelihatan sih orangnya, mukanya tuh auranya beda. Kalau pencinta binatang beda emang gitu ya? mukanya. Kayak gimana? Kalau gitu bukan. Tukang ngeong ya? Ini ngomong-ngomong Bang Haji, ini luasnya ada berapa ini di sini? Dan bisa muat kapasitas berapa sapi di sini? Kalau luasnya sih sekitar 4.000, belum 4.000. sama yang 6.000 lah, belum sama yang dibuka baru gitu. Sih. Kalau yang baru dipakai kandangnya sekitar 2.000-an. Ah. Kalau untuk kapasitasnya itu sekitar untuk sapinya bisa muat 300. 300-an 300 sapi, sapi ya. ya. Nah, yang menarik ini kali ini apa? Kemarin kan habis Idul Adha nih. Ah. Nah, kira-kira apa tuh yang bikin menarik di Idul Adha tuh? Kegiatan. Kemarin berarti kalau maaf saya potong. Jadi di sini tuh bisa apa aja di kita beli sapi atau kemudian terus motong atau bagaimana? Apa aja tuh? Itu dia. Fasilitas. Kelebihan di jago kandang namanya juga jago kandang kan. Beneran jagoan kandang. Jagoan gitu. kandang, Kandang. jagoan. Kalau jagoan podcast kan brodau. Ya, Iya. salam. Amin. Ya. Maksudnya gini kayak jago kandang ya, bukan jagoan-jagoan kayak Oh, jawara, jagoan bukan. kampung, bukan. Jadi jagoan kandang tuh maksudnya gini, pokok urusan kandang nih dari pemeliharaan sapi, Nah, itu penggemukan, pemotongan, semua masternya lah. Master. Kira-kira begitu kali ya. Iya. Nah, untuk programnya itu kemarin itu kita punya dari mulai sapi masuk. Nah, kemarin kan lagi musim PMK. Betul. Jadi sebelum sapi masuk aja kita karantina dulu. Sapinya dirawat ya. Iya, kita pisah lah dari sapi yang baru. Gitu, kita karantina segala udah katanya memang sehat, baru kita gabungin. Nah, terus di situ jadi mereka bisa langsung beli. Nah, kelebihan di sini dibanding tempat lain, kita juga ada satu paket beli di sini gratis motong. Oh, Ada paketan. itu gratis paketnya gitu ya. Ya. Potong di sini sampai dengan Pendistribusian. pendistribusian. Sampai misalnya mau motong masjid nih. Ah. Masjid motong, mereka pulang tinggal bawa Bawa. kemasan. sih. Udah terima jadi. Udah terima jadi. Pokoknya Gitu. udah. Luar biasa. Kan itu benar-benar menghemat biaya kos masjid tuh. Betul. Dia nggak perlu nyewa tenda, Iya. nggak perlu nyewa makan siang panitia gitu kan. Saya tinggal pokok kasih udah yang jago kandang yang ngerjain semua. Yang paling ribet kan abis itu apa kotorannya Kotorannya, semua segala macam itu udah terima beres. Ini udah berapa lama nih Pak Haji nih? Maksudnya dari start area ini nih, maksudnya jago kandang ini. Oh, kalau kita punya lahan ini sih dari 2019 sih. Waduh, 2019 pas pegang lahan ini. Iya. Tapi bisnisnya itu memang sudah lama. Udah lama. Oke. Nah, apa namanya? Coba tanya juga ini bisnis yang lain. Karena kan kemarin juga apa dari di diskus yang tadi tuh, selain dari jago kandang ada juga ini kan, ada RPH, ada apa punya Nah, apa tuh? Oh, iya. dari end to end dari A sampai Z gitu. Nah, bisa ceritain nggak? jadi memang ya alhamdulillahnya kita bisnis tuh masih satu core. Dari mulai kandang ini, terus panennya itu kita lempar di RPH. Sih. Alhamdulillah sekarang kita ada bisnis barunya itu pakan. Punya pakan, pabrik pakan sendiri. Pabrik buat pakan olahan sapi, sendiri. iya. Oh, sendiri ya? Sendiri. Masuk. Gitu. Jadi berupa pelet. Iya, makanan sapinya Makanan kan. sapi berupa pelet. Iya. Oh, nggak apa-apa juga sih buat sarapan kita juga Nah, enak. kalau mau nggak apa-apa bisa campur kopi, itu Iya, enak Gitu, juga itu. gitu. Tapi jangan dikit-dikit kali ya. Piring. Lucu Enak buat juga. sarapan jadi kenyang Iya, kenyang iya, seharian. Gitu. Tapi sekarang suka dukanya nih selama Bang Haji Firman yang menjalankan ini, apa tuh suka dukanya? Dia namanya kita sapi kan tentu banyak juga dong. Iya, iya. Sukanya sih kalau bicara ya sukanya ya Iya. bisa nggak bisa dibilangin deh ya. Alhamdulillahnya ada gitu. Nah, Sukanya kalau duitnya banyak. Banyak. duka ini memang bukan di kita aja, di saya aja nih untuk tahun ini. Hampir semua petani rata kena kasus PMK. Oh, ini Itu penyakit apa? mulut dan Penyakit kuku. oh gitu ya. Yang Iya. sekarang ini ya betul. Itu musibah kemarin. Itu kan tempat kena juga di sini. Kenapa? Semua kena. Impactnya kenapa nih? Pertama impactnya itu ini kan pencemarannya lewat udara Oh. gitu, nggak gampang. Kalau kemarin Dia COVID kan virus ya? droplet. Iya, jadi mau kita jagain kayak gimana pun di sapi, kalau udara masuk itu bisa kena. Iya. Tapi kalau saya pikir kalau saya nggak cuma sapi aja kali ya, kayak ikan apa juga pasti ada tuh yang namanya hama-hama Iya, virus kayak gitu. musimannya gitu. Oh, sapi juga ada dan Itu yang mana juga parah sempat kemarin kena juga PMK. tuh ya. PMK. Itu impactnya gimana? Sampai mati atau dipotong? Kalau misalnya Yang kemarin. kita intensnya nggak rawatnya nggak keburu-buru, Iya. itu bisa cepat mati.
paling parahnya kukunya copot. Oh. Terutama sapi-sapi besar. Oh gitu. Ya kayak kita orang kan kalau sakit Rentan ya kalau yang kalau besar-besar sakit gitu. kan mohon-mohonnya tiduran, Iya. apalagi sapi-sapi bobot besar. Kemarin ada hampir 1 ton kita di sini kan. Sapi apa tuh? Sapi limosin. 1 ton Nah, ya? itu satu Sempat sakit tuh. saat sakit. Nah, sakit nggak kuat buru-buru kita bawa ke RPH. Sih. Nih, baru ingat ngomong-ngomong limosin. Kita ngomong masalah Idul Adha kan. Kemarin siapa-siapa biasanya udah banyak. Oh iya, siapa itu Bang? Siapa aja yang Yang- pembeli-pembeli yang dari yang Tahun kemarin ya. tahun kemarin. Tahun kemarin itu Pak Erick Thohir. Oh, Pak Erick Alhamdulillah, Thohir. 4 ekor beli di sini. Dari sini. Bobot- Dan sekaligus juga. Buat 1 ton. Sama Plus potong pengiriman. Oh, mereka dikirim ke ada di masjid. Masjidnya segala macam. Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Kalau yang kemarin ini yang belum nama ini nih. Tahun ini Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah, sama Menteri ESDM. Oh, jadi selain Menteri SD siapa lagi? Nah, Yang kemarin kemarin itu Gubernur Khofifah. dari Muslimat NU. Sih. Nah, kemarin itu alhamdulillah tuh ada sapi. Nah, ini momen yang lucu tuh, itu sapi mungkin pemiliknya itu pembesar semua, pembesar NU. Pemilik sapinya. Iya. Oh, Jadi yang dari punya satu sapi, sapi itu patungan itu dari mulai istrinya almarhum Gus Dur sampai dengan imam besarnya Masjid Istiqlal. Sih. Oh, jadi Itu satu motong di sini, 1 ekor itu. Oh, bareng-bareng gitu. Motong di sini, dari mulai tuntun itu santai aja. Kan di bawah situ ada tempat pemotongan gitu kan. Itu sapi dibawa diikat tidur sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Tidur sendiri. Oh, gitu, Biasanya kan diikat susah gitu. Ini tidur sendiri. Langsung. Sampai yang nah ini kan kemarin Sapi apa tuh? Limo ya, bukan? sampai PO dia. Tidur sendiri, wah pada ketawa tuh ibu-ibu semua kan, Muslimat NU semua ibu-ibu. Mereka motong dari ibu-ibunya itu semangat luar biasa. Dari jam 3 pagi udah di sini. Masya Allah. Jam 3 pagi di biasa. sini, jadi subuh itu dia udah mulai pemotongan. Jam 10 kemarin tuh jam 10 udah selesai kita. 9 ekor. Ada lagi yang lain kira-kira selain orang NU siapa lagi tuh? Masjid yang langganan ada di masjid sekitar sini. Terus partai juga. Partai juga ada. Gitu. Terus Sama satu lagi nih, terkait dengan ini kan kita juga kan banyak nih para netizen kita kan anak-anak muda nih. Kira-kira apa sih yang bisnis yang paling maksudnya menarik di sini di melihara untuk jago kandang gitu? Mungkin bisa kita tularkan. Sih ya. Apa yang bisa ditularkan buat anak-anak nih, buat Mungkin masukan dari selama ini kan Bang Haji kan salah satu yang sukses lah gitu kan. Bisa nggak kasih kayak semacam kiat-kiat atau nasihat atau apa untuk para teman-teman netizen yang masih pengen berusaha, berbisnis kayak gitu. memang saat ini untuk peternak itu dianggap sebelah mata. Kalau tidak dilayani dengan serius. Tapi kalau ditangani dengan serius, dengan cara pemberian pakan yang benar segala macam, itu luar biasa. Dan memang bisnis pangan khususnya itu sangat menggiurkan gitu. Jadi untuk yang muda-muda nih mulailah. Karena gini, mulai penerus. Tapi mungkin juga selain jagokannya juga ada juga kemungkinan banyak. Yang maksudnya kalau lihat dari harian dari jurnal gitu ya, sapi itu konsumsi sapi setahun 2.500.000 ekor. konsumsi sapi untuk Indonesia. Untuk Indonesia penduduk ya. 2.500.000 iya. Itu setahun itu habis segitu. Nah, jadi kan di situ udah daging, udah sapinya, nah terus kemudian kan ada bisnis nanti bagaimana cara regenerasinya, biara lagi. Belum lagi nanti ada bisnis dagingnya, terus kemudian belum lagi urutan-urutan yang lain kayak kejunya, terus susu segala macam. Makanya di Al-Quran itu disebutkan namanya di surat Al-Baqarah kan, itu kan paling panjang tuh. Itu mengenai sapi. Nah, itu sapi ya, bisnis sapi kayak gitu panjang. Maksudnya banyak banget urutan tahapan-tahapannya. Kita ngomong daging, wah banyak turunannya. Khusus di Indonesia. Di Indonesia itu pemakan daging. Kebutuhannya luar biasa sampai pemerintah kan mendatangkan sapi hidupnya sama juga mendatangkan daging impornya. Itu memang kuota di kita kurang banyak. Kurang. Kurang. Luar biasa kan? Luar biasa. Tuh pemirsa.
apa teman-teman? Wow, Kita peluangnya bagaimana banyak. caranya sekarang nih kita perbanyakin jangan sampai kita impor. Benar. Iya betul, iya. Cari ini firman-firman muda nanti Bang Haji Bang Haji muda calon-calon Jadi kalau peternak kita sapi. mau belajar kemana kira-kira nih? Bisa nggak tuh kalau misalnya Bang Firman ada misalnya teman-teman mau datang nih pengen belajar dong, Ya, boleh tuh ya. edukasi. Boleh. Nah, apalagi sekarang ini untuk yang muda-muda udah nggak zaman nih kita ngarit. Nah, Sapi kan ngarit tuh kan. iya. Tahu nggak ngarit? Sekarang pakai pakat. Ya, mungkin. Dulu kita ngarit begok. Iya, gitu kan. Kan begini. Begini Rat. Iya. Kayak begini. Iya begitu. Lengkapnya begitu. Wah, iya. Oh jadi nggak perlu ngarit lagi Nah, ya, udah nggak sekarang zaman. kita kan begini, gitu kan. Itu Tapi ngebaca. kan, ngebaca, kalau sekarang udah Nanti enggak, keluar- Bang Firman kan keluar udah pakai pelet bro. Yo, iya. Jadi pelet itu di dalam pelet itu udah komplit. Vitaminnya udah. Dari mulai konsentrat sampai dengan hijauan ada di situ. Ah sih. Dan jago kandang udah ada itu Udah ya. ada semua. Kan makanya punya pelet. peletnya. Mesti ditampilin. Sekalian promosi gitu. Gue jadi bawa peternak sapi gue. Itu. Cakap. Keren, kan? Teman-teman kalau nanti ada yang berminat mau jadi peternak, nih datang ke jago Datang. kandang ya enggak. Ketemu Bang Haji Firman tuh. Nah Bang Haji gini, tadi kan Bang Haji sempat cerita tuh keluarga Bang Haji ya kan senang dari dulu senang binatang, bener gak? Iya. Nah terus saya pernah dengar tuh katanya dulu ada cerita yang agak krusial tuh mengenai penyayang binatang tuh. Ya apa sih tuh? Saya belum tahu tuh. Dulu masih pacaran. Oh. Emang istri jadi pacar bilangnya. Oh iya. Sekarang jadi Masih istri, pacar ya, kan? masih pacar. Emang suka banget binatang. Emang penyayang binatang. Penyayang binatang ya. deh. Oh, terus? Kalau bisa dibilang kita cemburu juga kita sama itu. Oh gitu. Masya Allah luar biasa. Lebih senengan cintanya binatang gitu. Nah, terus? Jadi satu saat tuh kita lagi jalan di mobil kan, tanjakan tuh. Ya. Depan ada delman. Oh Delman ya yang Delman lama amat kan. Gua klakson, tet gitu. Tuh delman pakai lompat lagi. Lompat, ngejeruduk tegot. kudanya. Terus seminggu nggak ditegur aneh nggak ditegur. Gara-gara ini, Mas. Gara-gara kudanya, Bang. Ini marah-marah gitu. Berarti pacar lebih sayang kuda, Bang. Kamu ditegur. Enggak, tapi akhirnya enggak spasi lama dong. Ya begitu deh. Balik lagi tuh. Balik lagi. Itu juga karena jangannya gara-gara kuda bilang kali. Atau instruksi kuda. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro, dengkulnya doang lecet gitu. Tapi lucu juga ya. Tapi emang kalau udah sayang datang begitu perempuan ya. Nah ini impactnya ke ini gimana nanti? Ada Ya, plus minusnya. Dari kuda terus ke sapi nggak masalah. Itu dia. Jadi ada sedikit memang kita harus mengenalin ke mereka. Ini bisnis Iya, gitu. iya. Jadi memang ada layaknya memang hewan yang memang nggak bisa dipelihara selamanya dan memang harus dikonsumsi manusia gitu. Banyak juga kayak kemarin sampai anak-anak sih kan jadi pencinta binatang semua. Ada kambing yang dia sukai. Mati. Tapi di sini sih kambing nggak ada, susu sapi ya. Ada juga kambing, tapi kambing piaraan anak juga. Oh iya iya. Sampai kalau pas sakit itu kita bawa ke rumah sakit, ICU, dioksigen segala. Wow, Lebih mahal bro. Lebih mahal biaya itu ya. Dirawat juga tuh, nginep opname gitu. Oh iya, sempat gitu. Cek Dipakai dokter. itu, pakai tut. Nah, yang bunyi-bunyi. Luar biasa. Luar biasa ya. Coba kita Keren. lihat dulu. Ayo dok, sok sambil nyantai Nah, iya, lanjut iya. lah. Jadi kalau kita lihat memang kesimpulannya memang bisnis sapi ini memang luar biasa. Ya tadi yang saya lihat tadi yang Bang Firman bilang kata bawa kebutuhan yang tadi Iya, kebutuhan. bawa Indonesia tuh ternyata sampai impor, berarti kan kita kurang. Terus juga Dengan memang lahannya. dari sisi bisnisnya kan kalau ngomong yang udah tahunan udah pasti ketahuan tuh. Iya, iya. Tahunan udah ada. Belum lagi yang harian kan. Belum lagi nanti kita belum bicarain yang masalah apa turunannya. Turunan tuh kayak kita belum, ini kan masih ngomong sapi pedaging. Tapi kalau menurut Belum Bang Haji susu. Firman ya perkembangan tentang peternakan sapi di Indonesia ini bagaimana untuk menguber tadi yang kebutuhan Ya, itu? kebutuhan. Apakah Sekarang nggak ini masalah atau meningkat atau menurun? Mulai ada komunitas gitu. Jadi mulai ada komunitas yang memang Berarti merambah naik dong ya? mulai naik. Dan mulai juga ada pergerakan dari yang muda-muda tuh Untuk terjun ke situ. meneruskan, Iya, meneruskan cakep dari tuh. bapaknya yang lebih modern. Ya, ya mudah-mudahan insya Allah nanti jadi kita nggak impor kan gitu. Betul. Malah kita Seperti jadi apa namanya Mengekspor. mengekspor, bohong ngeri. Jadi calon menteri dah. Luar biasa. Siapa namanya nih? Gitu iya iya. Kayak gitu ya teh. Keren banget ya.
Tuh teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak kan sama Bang Haji Firman. Jadi nanti satu lagi sebelum kita close nih, minta sama beliau nih kesan dan pesan, nasihat juga, nasihat buat kita. dan resep apa persiapan kalau pengen jadi peternak ini kan gitu. Istilahnya campaign punya jago kandang yang lain. Gitu. Yang pertama itu jadikan hobi ya sebagai usaha. Pertama hobi dulu, kita kecintaan dulu. Oh gitu. Cinta dulu ya. Cinta dulu Terhadap bidang kita. Nah baru kalau misalnya rezeki ya Allah yang ngatur ya. Betul. Yang penting suka dulu ya. Suka dulu. Cintai kan Cintai gitu. dulu. Kerjaan itu. Cintai dulu. Habis itu baru kita bisa jadikan bisnis, itu insya Allah bisa berjalan gitu. Istilahnya pokoknya kesempatannya terbuka lebar lah untuk ternak ini. Ya karena kan tadi bilang kebutuhan kita masih banyak. Indonesia tukang makan daging semua berarti ya. Iya, betul. Nah kalau di Jakarta kan bingung mau ngerawatnya gimana kan? Ya bisa titip di sini lah gitu. Kalau teman-teman mau ada yang mau. Oh bisa begitu ya? Bisa. Nanti ada hitungannya. Saya punya pengen beli sapi ini taruh di sini. Iya. Dirawatin sampai gede. Bisa digitu ya? Bisa seperti itu. Wow cakep juga. Tiba-tiba pas tahun depan udah. Bang Haji mah yang Ada 10. Gede ya kan, udah anteng itu ya begitu, luar biasa. Siap. Gimana Pak Alam? Ya udah mantap, alhamdulillah. Jadi Oke teman-teman ya, kita lihat juga memang ini bisnisnya luar biasa nih. kita bisa coba untuk kayak Bang Haji dah, ya nggak masa Bang Haji bisa kita kagak bisa. Betul. Masih belajar juga kita ya. Biasa. Oke teman-teman semua, tadi juga kita dengerin semua kan dari pengalaman latar belakang sampai suka duka dan yang krusial juga. Nah, kalau teman-teman ini bermanfaat obrolan kita, jangan lupa like and subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di next cerita-cerita yang bagus dari Menggoba Susu. Di satu sudut kita berkumpul bersama, saling menggoba ide. Di sudut ini kau dan aku ceria, tukar pengalaman dan ilmu. Susuku. Inilah suara, inilah suara, inilah suara.